Salam sepak bola, salam damai dan sejahtera untuk kita semua. Kembali ruang sepak bola Paulus Sultrisno Rogers. Hari ini tanggal 19 April 2023, tepat hari ulang tahun dari PSSI, Persatuan Sepak Bola Indonesia. PSSI berdiri di tahun 1930 pada tanggal 19 April, didirikan di Yogyakarta sebagai organisasi menolak penjajahan dan untuk persatuan dan kesatuan. Insinyur Suratin Sugandin Sosro Sugondo menjadi Ketua Umum PSSI yang pertama. Dalam perjalanan 93 tahun PSSI bergabung dengan FIFA Football International Federation Association dengan FIFA pada tahun 1952. Selanjutnya pada tahun 1954 PSSI bergabung juga menjadi anggota dari AFC, Asian Football Confederation, di mana bergabung negara-negara di Asia khususnya. Selanjutnya Indonesia juga bergabung dengan AFF, Asian Football Federation, negara-negara dari ASEAN, Southeast Asia, negara-negara Perhimpunan Asia Tenggara. Indonesia bergabung dengan AFF di tahun 1984. Dari perjalanan PSSI belum menunjukkan prestasi maksimal di sepak bola Indonesia. Dan tentu saja kita cukup prihatin bahwa ada something wrong dalam segi persepakbolaan Indonesia pada saat ini masih belum berprestasi. Selain masalah-masalah organisasi PSSI, khususnya baik masalah di internal sendiri maupun di hubungan internasional, PSSI tentu saja boleh dikatakan untuk tingkat internasional belum mencapai harapan, khususnya untuk pencipta sepak bola di tanah air. Seperti diketahui, PSSI dengan kegiatannya, khususnya kompetisi, belum secara maksimal menunjukkan prestasi
walaupun sejak era Galatama dan sebelumnya era Perserikatan, PSSI melakukan kompetisi. Ada 3 era dari kompetisi yang dilakukan PSSI, dari era Perserikatan sebelum tahun 1979 dan era Galatama setelah 1979 dan era Liga Indonesia setelah tahun 1989. Hasil yang dicapai khususnya belum menorehkan sejarah tinta emas bagi persepakbolaan. Adapun prestasi yang terbaik selama ini, pada tahun 1956 Indonesia lolos 8 besar di Olimpiade Australia, di mana pada zaman tersebut Indonesia dilatih oleh Tony Furganik. Tahun 1958 meraih perunggu untuk Asian Games di Jepang. Tahun 1987 medali emas di Jakarta dengan asuhan Berce Matulavelwa dengan dari Kiswanto Linere, Ibu Wayudi dan kawan-kawan menorehkan emas yang pertama untuk Indonesia dalam arena SEA Games. Dan kemudian di tahun 1991 kembali Indonesia merebut medali emas di Manila dengan pelatih Anatoly Polusin dengan Kapten Beryl Raymond Hatu dan kawan-kawan. Dan di tingkat klub, khususnya dari hasil kompetisi Liga setelah era Galatama, hanya klub Krama Yuda 3 berlian yang menampakkan prestasi nomor 3 di kejuaraan Asian Championship. Dan yang lalu klub dari Indonesia khususnya Bali United dan PSM Makassar belum menunjukkan performanya yang terbaik di tingkat klub Piala Asian Championship ini. Indonesia tahun 2013 untuk usia 19 bisa menjuarai Piala AFF tahun 2018 untuk usia 16 dan tahun 2019 untuk usia 22. FIFA feeling that Indonesian wouldn't be ready based on site visit is one of the factors behind removing that U20 World Cup from there while taking place about Israel participant. Jadi dia investigasi bahwa bukan
faktor Israel yang dominan dengan gagalnya Indonesia menjadi tuan rumah. Selanjutnya, tugas dari Erick Thohir secara lobby telah berhasil, di mana akhirnya Indonesia hanya diberikan sanksi administrasi. Karena itu lobbying yang dilakukan oleh Erick Thohir sebagai Ketua Umum sudah sangat tepat, karena akhirnya FIFA menjatuhkan sanksi administrasi dan hanya diberikan istilahnya Erick Thohir adalah kartu kuning, bukan kartu merah. Kalau kartu merah tentu saja Indonesia akan dikucilkan di dunia sepak bola internasional. Tapi ini hanya diberikan sanksi pembekuan untuk pemberian dana program Forward 3.0. Dan selanjutnya Erick Thohir juga telah memberikan kepada FIFA yaitu blueprint cetak biru, brand design sepak bola Indonesia menuju era transformasi dan reformasi, mana targetnya nantinya pada tahun 1938 Indonesia bisa dapat ikut di Piala Dunia World Cup Senior, dan tentu saja dengan melalui jalur pra-kualifikasi. Apakah itu dapat tercapai, dan itu tergantung dari PSSI dan para stakeholder, khususnya untuk sama-sama kerja keras bahu membahu untuk keberhasilan sepak bola Indonesia. Diharapkan blueprint ini dapat disosialisasikan kepada seluruh stakeholder, di mana agar mereka seirama sehati sepikir, khususnya dari baik PSSI sendiri maupun dari pemerintah maupun yang terkait. Pencinta sepak bola khususnya minta kepada Erick Thohir yang dalam kampanye sebelum jadi Ketua Umum dengan program bersih-bersih di PSSI. Tapi sampai saat ini sudah 2 bulan, bahkan akan 3 bulan di kepengurusannya, masih ada beberapa personal yang dari pengurusan lama, khususnya jelas Sekretaris Jenderal masih dipegang oleh orang lama. Dalam hal ini kita sepak bola minta sesuai dengan rekomendasi dari tim investigasi mencari fakta tragedi Kanjuruhan agar
kiranya pengurus PSSI yang lama tidak menjadi pengurus era baru, dan minta ini secara moral. Ini adalah tugas editorial bagaimana supaya mereka pun sebaik-baiknya mundur dan bisa berkecimpung di sepak bola khususnya, baik di tingkat klub maupun di asosiasi, untuk menjadi pengurus, tapi tidak di pengurus Erick Thohir. Ini adalah komitmen dari Erick Thohir sendiri untuk bersih-bersih di PSSI. Kita bukan menyalahkan mereka pengurus yang lama, tapi ini adalah komitmen yang harus dilakukan. Jadi kita juga berterima kasih kepada pengurus lama yang telah memberikan kontribusi di sepak bola Indonesia. Apa yang dikatakan oleh Erick Thohir bahwa Indonesia sudah dalam kepengurusan selama 2 bulan ini, ranking Indonesia maju, boleh dikatakan dari ranking 150 menjadi 149 FIFA. Tapi kita harus ingat bahwa kita masih tertinggal dari negara-negara khususnya di tingkat Asia. Jadi kita masih tertinggal dari negara-negara ASEAN seperti Vietnam, itu di ranking 95, Thailand di ranking 114, Filipina di ranking 136, Malaysia di ranking 138, dan tentu saja Indonesia masih tertinggal, bahkan dengan Filipina yang boleh dikatakan sepak bola tidak sepopuler permainan bola basket. Ini adalah tugas berat dari PSSI, apalagi untuk mencapai ranking bersaing dengan ranking dari negara Asia. Step by step kita harus bisa menjadi lebih champion di ASEAN, baru di tingkat Asia. Sasaran untuk SEA Games saat ini kita melakukan uji coba dengan Lebanon. Belum tampak tim nasional yang boleh dikatakan kualitas. Tentu saja kita tetap optimis untuk di SEA Games Kamboja, tim sejarah kuning menjadi juara, dan juga untuk di Piala Asia Qatar tahun depan. Dan Indonesia harus cepat berbenah diri, baik secara organisasi dari pembinaan, dari jenjang sampai kompetisi dilakukan secara reguler dan berkualitas. Akhirnya, last but not least, kita harapkan ulang tahun PSSI yang ke-93
tahun ini menjadi momentum khususnya untuk pengurusan PSSI Erick Thohir, Kiai Nurdin Amali, Ratu Tisa, dan para anggota Exul untuk dapat lebih maju dan berkomitmen untuk berprestasi dan kemajuan PSSI selanjutnya agar sepak bola Indonesia tetap eksis, berkembang, dan menjadi suatu industri yang sangat menggairahkan di masa depan, karena kita percaya kita bisa kalau kita mau. Akhirnya terima kasih, God bless, Tuhan memberkati kita semua, amin.